Selamat pagi para pejuang NIP di tahun 2024 ini. Mari sama-sama kita akan membahas kumpulan soal SKB Jabatan Fungsional Perencana. Ini juga akan digunakan menjadi soal SKB Jabatan Pelaksana yang serumpun manajemen seperti 1. Jabatan Analisis Perencanaan, 2. Jabatan Analisis Perencanaan Strategis, 3. Jabatan Analisis Perencanaan Wilayah, Jabatan Pengelola Bahan Perencanaan, Jabatan Analisis Perencanaan Anggaran, Jabatan Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. 7. Jabatan Analisis Perencanaan dan Kerjasama. 8. Jabatan pelaksana lain yang masih satu rumpun dengan manajemen. Kita akan bahas tentang sistem kebijakan publik tingkat dasar. Soal yang pertama, di bawah ini salah satu karakteristik penting persoalan kebijakan publik adalah A. Ketergantungan, B. Subjektivitas, C. Aktivitas atau buatan, D. Dinamis, E. Objektif. Jadi jawaban yang benar adalah E, yaitu objektif. Jika ditanyakan karakteristik penting persoalan kebijakan publik, jawabannya objektif. Nomor 2, persoalan kebijakan suatu aspek atau sektor seringkali mempengaruhi persoalan di aspek atau sektor lainnya. Merupakan pengertian dari persoalan kebijakan publik apa? A. Ketergantungan, B. Subjektivitas, C. Buatan. Ini berarti yang benar ketergantungan. Pembahasan karakteristik penting kebijakan publik. 1. Ketergantungan ialah persoalan kebijakan di suatu aspek seringkali mempengaruhi persoalan di aspek sektor lainnya. Subjektivitas, kondisi eksternal yang memunculkan persoalan secara efektif didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi. Buatan, persoalan kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian tentang kebutuhan mengubah beberapa situasi persoalan. Dinamis, terdapat banyak solusi yang berbeda untuk suatu persoalan yang diberikan sebanyak definisi dari persoalan itu sendiri. Kriteria kreatif dalam penstrukturan persoalan, kecuali produk dari analisis cukup baru sehingga sebagian besar orang tidak sampai pada solusi yang sama. B. Proses analisis memadai dan tidak konvensional. C. Proses analisis memerlukan ketekunan dan motivasi tinggi. Produk analisis dianggap sebagai bernilai. Persoalan yang diinisiasi adalah persoalan yang jelas dan terdefinisi. Pembahasan produk dari analisis cukup baru sehingga sebagian besar orang tidak akan sampai pada solusi yang sama. Nomor 4, terdapat beberapa metode dan struktur persoalan. Di bawah ini adalah metode penstrukturan persoalan kecuali brainstorming, multiple perspective analysis, fishbone, sensitive hierarchical analysis. Jadi benarnya C. Teknik untuk mengklasifikasi dan konsep-konsep digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasi situasi persoalan merupakan metode terstruktur persoalan. Jadi ini dibaca-baca, ditulis, siapa tahu ini jadi bahan tambahan untuk mengikuti SKB di kemudian hari. Walaupun penjelasan saya sangat kurang, mudah-mudahan jika Bapak Ibu memperhatikan dengan tekun, dengan rajin, ini mungkin salah satu yang akan keluar nantinya di SKB.
Kebijakan publik yang sifatnya makro atau umum dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Berikut ini merupakan produk dari kebijakan publik makro kecuali Peraturan Menteri. Kebijakan publik makro merupakan kebijakan publik yang bersifatnya makro atau umum dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Produk dari kebijakan publik makro diantaranya Undang-Undang 1945, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. Kedudukan jabatan fungsional perencanaan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pelaksana jabatan. Jabatan fungsional perencanaan mendukung kedudukannya di bawah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawasan. Ini mohon dibaca-baca. Terdapat 4 pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional, yaitu pertama, promosi, perpindahan dari jabatan lain, pemindahan dari JPF jabatan fungsional ke jabatan fungsional lain, infasing. PNS yang sudah diangkat menjadi PNS maka dalam waktu setahun harus diangkat dalam jabatan fungsional. Setelah itu dia mengikuti pelatihan dan diklat maksimal berapa tahun? 3 tahun.